ini ada pedoman orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja teman-teman ya. Jadi ini ada semuanya teman-teman ya. Nah, keputusan lembaga administrasi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya. Nah, ini bersumber dari surya.co.id. Nah, ini ada 350 tenaga P3K Nganjuk digembleng lewat pembekalan orientasi nilai dan etika kerja teman-teman ya. Kami ucapkan selamat yang sudah lolos ya dan sudah menerima SK. Nah, ini kemudian akan dilakukan orientasi nilai dan etika kerja teman-teman ya. Kita bacakan ya. Surya.co.id Nganjuk sekitar 350 tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K mendapatkan pembekalan orientasi nilai dan etika kerja di lingkungan Pemkab Nganjuk teman-teman ya. Mereka terdiri dari 300 orang P3K guru, 25 orang P3K tenaga penyuluhan pertanian, dan 25 orang P3K tenaga kesehatan teman-teman ya. Nah, Bupati Nganjuk Haji Marhain Jumadi menjelaskan tujuan kegiatan orientasi P3K tersebut diantaranya memberikan pengenalan nilai dan etika kepada P3K di masing-masing instansi, mengenalkan tugas pokok dan fungsi serta memotivasi P3K untuk bekerja dengan sepenuh hati teman-teman ya. Nah, semoga dengan adanya orientasi ini bisa memberikan pengenalan dan pengetahuan yang tinggi kepada tenaga P3K di setiap bidangnya. Dijelaskan Marhain untuk menuju P3K profesional ada beberapa rangkaian kelulusan dalam orientasi. Pemerintah daerah berharap banyak dengan kegiatan orientasi tersebut untuk bisa memunculkan program-program baru di lingkungan Pemkab Nganjuk teman-teman ya. Menurut Marhain, untuk menjadi pegawai pemerintah diwajibkan terus bisa melayani masyarakat. Selain itu, mereka harus disiplin waktu dan bertanggung jawab dalam pekerjaan serta kompeten. Nah, karena untuk menjadi ASN yang sesungguhnya P3K harus mampu bekerja dengan sepenuh hati. Kami berharap di masa orientasi ini semua tenaga P3K bisa berkolaborasi dan berorientasi bersama-sama untuk menjadikan Nganjuk lebih baik dan lebih maju ke depannya teman-teman ya. Nah, ini kita akan lihatkan tentang apa saja ya yang isinya untuk orientasi ya sesuai dengan surat dari kementerian ya teman-teman ya. Nah, ini kita lihatkan teman-teman. Nah, ini ada dari Lembaga Administrasi Negara ya Republik Indonesia per tanggal 28 ya. Nah, ini 289 nomor 2022 ya, tahunnya teman-teman ya. Nah, ini ada pedoman orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja teman-teman ya. Jadi ini ada semuanya teman-teman ya. Nah, keputusan Lembaga Administrasi Negara tentang pedoman orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja teman-teman ya. Nah, isinya apa saja teman-teman ya. Nah, ini kita lihatkan karena memang ini sangat penting sekali teman-teman ya. Kurikulumnya, struktur kurikulum ya, kurikulum disusun untuk memberikan pemahaman mengenai pengenalan fungsi dan tugas ASN serta pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Jadi pengenalan nilai dan etika itu sangat penting sekali teman-teman ya. Makanya ada pedomannya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kurikulum pengenalan fungsi dan tugas ASN. Poin A, agenda sikap perilaku bela negara. Agenda pembelajaran ini membekali peserta dengan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan ya menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai P3K secara profesional teman-teman ya. Nah, ini untuk poin B, agenda nilai-nilai dasar ASN. Agenda pembelajaran ini diberikan untuk membekali peserta dengan menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan ASN secara profesional sebagai pelayan masyarakat yang meliputi kemampuan untuk
memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, saling peduli dan menghargai perbedaan, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, terus berinovasi dengan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan dan membangun kerjasama yang sinergi. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini agenda kedudukan dan peran P3K untuk mendukung terwujudnya smart governance ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini materi orientasi teman-teman ya. Kurikulum pengenalan fungsi dan tugas ASN. Nah, ini materinya agenda pembelajaran adalah sebagai berikut ya: wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, kesiapsiagaan bela negara ya. Nah, ini agenda nilai dasar ASN, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif teman-teman ya. Nah, ini smart governance ya sebagai peran P3K ya, karena nantinya akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut: manajemen ASN dan smart ASN teman-teman ya. Jadi lebih simpel seperti itu teman-teman ya, karena materinya hanya seperti itu aja ya. Untuk agenda sikap perilaku bela negara, kemudian ada agenda nilai dasar ASN, kemudian ini terwujudnya ya peran P3K untuk mendukung smart governance teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Nah, kemudian pihaknya juga berpesan kepada semua ASN dan pejabat Pemkab Nganjuk untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan pemerintah dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan semangat 0 rupiah teman-teman ya. Tentunya kami berharap semangat 0 rupiah ini tetap berlanjut di lingkungan Pemkab Nganjuk sebagai implementasi ya pemerintah yang bersih dan bebas korupsi teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi setelah dilakukan pengesahan dan penandatanganan ya SK P3K khususnya tenaga kesehatan teman-teman ya, nantinya akan ada orientasi di instansi masing-masing dengan materi orientasi seperti itu teman-teman ya. Kami ucapkan selamat lagi ya kepada teman-teman yang sudah lolos P3K 2022. Yang belum lolos, untuk teman-teman honorer nanti mudah-mudahan dapat lolos di tahun 2023. Mudah-mudahan ada kebijakan yang lebih ringan dan lebih bisa untuk masuk di P3K. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.